Preview. Halo bro dan sis, apa kabarnya? Bond versi Daniel Craig dinyatakan telah berakhir dengan rilisan film No Time to Die, sebuah perjalanan yang pekat nan seru yang sangat berbeda dengan nuansa film James Bond sebelumnya. Ketika Casino Royale 2007 dirilis, saya cukup yakin para penonton Bond pasti dibikin kaget dengan transformasi yang dilakukan terhadap sosok seorang Bond yang tadinya digambarkan sebagai sosok yang flamboyan dengan sense of humornya, jadi sosok seorang Bond yang cool dan misterius dengan pengadegan yang selalu dibikin intens. Bagus sih, cuma sedikit bikin kaget aja. Nah, buat kalian yang baru menonton film Bond, mulai dari zaman Daniel Craig, pasti akan jadi heran juga melihat sosok Bond yang terkesan rada cengengesan di versi-versi sebelumnya. Terutama di zaman Bond awal mula yang diperankan oleh Sean Connery. Tangan dan matanya belanja melulu kemana-mana. Di video kali ini kita akan paparkan singkat film Bond yang pertama dan kedua, rilisan tahun 60-an, Dr. No sama From Russia with Love. Kalau pada suka, kita akan lanjut ke edisi berikutnya. Oke, sebelumnya buat kalian yang suka sama tayangan channel ini, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan video kita berikutnya. Like dan komen juga ya di videonya, jangan lupa. Sebuah insiden terjadi di kantor stasiun MI6 perwakilan Jamaika. John Strangways, kepala stasiun MI6 di negara tersebut, bersama dengan sekretarisnya, dibunuh oleh 3 orang pria misterius sebelum akhirnya mereka menggeledah rumah Strangways. Ketika berita hilangnya Strangways sampai kepada M, kepala MI6, ia menugaskan James Bond untuk menyelidiki masalah itu dan menentukan apakah hal tersebut terkait dengan kerjasama Strangways dengan pihak CIA dalam penyelidikan kasus yang melibatkan gangguan peluncuran roket dari Cape Canaveral Amerika oleh gangguan radio. Ketika Bond tiba di Jamaika, ia didatangi oleh seorang pria yang mengaku sebagai sopir yang dikirim untuk menjemputnya. Namun sebetulnya dia adalah agen musuh yang dikirim untuk membunuh Bond. Sebelum Bond dapat menginterogasinya, agen tersebut kadung bunuh diri dengan menggigit sebatang rokok yang mengandung sianida. Sesuatu yang misterius langsung menyambut Bond. Cerita berkembang kemudian setelah Bond menyelidiki rumah Strangways yang berujung pada perkenalan Bond dengan seorang tukang perahu yang juga dikenal oleh Strangways. Tukang perahu yang bernama Quarrel ini mengungkapkan bahwa dia juga sedang membantu pihak CIA dan memperkenalkan Bond kepada agen mereka, Felix Leiter, yang juga sedang menyelidiki hilangnya Strangways. Dari Felix, Bond mengetahui bahwa CIA juga sedang melacak sinyal gangguan radio yang dicurigai telah mengganggu peluncuran roket dan bahwa mereka sudah meminta info kepada Strangways untuk menunjukkan tempat asal-usul gangguan tersebut. Quarrel mengungkapkan bahwa sebelum Strangways menghilang, keduanya telah mengumpulkan sampel mineral dari sebuah pulau yang bernama Crab Key. Setelah menemukan tanda terima dari seorang ahli geologi lokal, Profesor R.G. Dent, yang diserahi tugas untuk memeriksa sampel batu tersebut, Bond bertanya kepadanya tentang sampel batu yang telah diserahkan oleh Strangways. Tetapi Bond jadi curiga dengan jawaban Dent ketika dia mengklaim bahwa sampel yang diperiksa hanyalah batu biasa. Setelah pertemuan tersebut, Dan pergi ke Crab Key untuk bertemu dengan bosnya, seseorang yang sangat ketat menjaga kerahasiaan identitasnya untuk memberitahukan kehadiran seorang Bond. Di bawah instruksi orang itu, Dan mencoba membunuh Bond dengan seekor tarantula. Namun Bond berhasil membunuh laba-laba tersebut dan balik menjebak Dan yang selama ini memanfaatkan keseksian sekretarisnya yang cukup gemoy untuk memperdaya Bond. Ketika ahli geologi itu tiba, Bond menahannya di bawah tondongan senjata, mengungkapkan bahwa dia yakin bahwa Dan telah diminta untuk memeriksa sampel Strangways untuk melihat apakah batu itu mengandung radioaktif. Dan tidak berkutik. Setelah memeriksa perahu Quarrel dengan penghitung Geiger, Bond memastikan bahwa Strangways memiliki kecurigaan terhadap gangguan radio yang berasal dari Crab Key. Untuk itulah kemudian dia dibunuh, dan dengan itu pula dia meyakinkan Quarrel untuk membawanya pergi ke sana. Keesokan harinya setelah mereka tiba, Bond bertemu dengan Honey Rider, seorang penyelam pemburu kerang. Ketika orang-orang bersenjata tiba di pulau tersebut, Bond dan Quarrel membawa Rider bersama mereka dan melarikan diri ke dalam rawa. Saat malam tiba, Bond dan Rider diketemukan dan diculik untuk kemudian dibawa ke sebuah markas tersembunyi, di mana mereka segera dibersihkan dari unsur kontaminasi karena rawa itu sebetulnya telah terkontaminasi oleh bahan radioaktif. Setelah dibawa ke sebuah tempat pribadi yang didirikan kelompok tersebut, Bond dan Rider dibuat tidak sadarkan diri dengan kopi yang telah dicampur oleh obat bius. Setelah siuman, pasangan itu dikawal untuk makan malam dengan pemilik pangkalan.
orang yang bernama Dr. No, seorang ilmuwan kriminal turunan Cina Jerman yang memiliki tangan logam palsu karena paparan radiasi. Bond mengetahui bahwa Dr. No adalah mantan anggota organisasi Tiongkok Tong sampai dia berhasil mencuri 10 juta koin emas dan sekarang bekerja untuk organisasi rahasia Spectre, Special Executive for Counterintelligence, Terrorism, Revenge, and Extortion. Jamming radio yang dilakukan oleh Dr. No memang direncanakan untuk mengganggu peluncuran luar angkasa proyek Mercury di Cape Canaveral dengan menggunakan pancaran radio yang dia nyatakan akan menjadi demonstrasi kekuatan Spectre kepada dunia. Ketika Bond menolak untuk bergabung dengan Spectre, Dr. No menyuruh Ryder dibawa pergi dan Bond dipenjara. Namun Bond berhasil melarikan diri dari selnya melalui ventilasi udara dan menyamar sebagai pekerja sebelum menyusup masuk ke pusat kendali pangkalan. Bond menemukan bahwa pancaran radio yang disiapkan untuk mengganggu peluncuran ditenagai oleh reaktor kolam nuklir. Namun ternyata reaktor tersebut malah membebani kerja mesin pemancar radio saat peluncuran hendak dimulai. Dr. No tidak bisa menghentikan gangguan itu. Akhirnya dia malah jatuh ke kolam reaktor dan terbunuh. Saat personel pangkalan mulai dievakuasi, Bond membebaskan Ryder sebelum akhirnya keduanya melarikan diri dari pulau itu dengan perahu beberapa saat sebelum pangkalan dihancurkan. Felix menemukan pasangan itu mengambang di laut setelah perahu mereka kehabisan bahan bakar dan mereka pun ditarik ke tempat yang aman oleh kapal angkatan laut aparat pemerintah. Namun saat Ryder mencipoknya dengan penuh gairah, Bond melepaskan tali derek untuk memeluknya. Trademark seorang James Bond sebagai agen rahasia doyan wanita. Dalam rangka melakukan balas dendam terhadap agen MI6 yang bernama James Bond atas kematian agen mereka Dr. No di Jamaika, organisasi kriminal internasional Spectre lewat pimpinan mereka yang selain doyan miara kucing, juga hobi miara cupang, mulai melatih agen untuk membunuhnya. Tugas itu kemudian dimandatkan kepada seorang pembunuh asal Irlandia yang bernama Donald Red Grant. Untuk menjebak Bond agar masuk ke dalam perangkap, kepala perancana Spectre, Grandmaster catur Cekoslowakia yang bernama Kronstein, menyusun rencana agar Bond tertarik untuk mencoba mendapatkan perangkat kriptografi, lektor bikinan Soviet dari konsulat mereka di Istanbul. Selama ini mesin tersebut memang sudah diincar oleh pihak Inggris dan Amerika. Rosa Klebb, seorang agen Spectre mantan Kolonel Smers, kontra-intelijen Soviet, ditugaskan untuk mengawasi misi tersebut dan memastikan agar Grant dapat melakukan pembunuhan terhadap Bond pada momen yang tepat. Untuk mengatur jebakan, Klebb merekrut petugas sandi di konsulat, Tatiana Romanova atau biasa dipanggil Tania, yang berpura-pura untuk mau membantu rencana itu, padahal sebetulnya Tania ini punya niatan lain. Di kota London, Bond sedang pelesiran di empang bersama bebeknya ketika kemudian dia mendapatkan panggilan dari Moneypenny. Dia diperintahkan untuk segera menghadap M di kantor MI6. Diinformasikan bahwa Tania telah meminta bantuannya untuk membelot ke barat dengan imbalan memberikan lektor kepada intelijen Inggris. Persis seperti yang diprediksi oleh Kronstein, M memang mencurigai adanya jebakan, tetapi tetap memutuskan untuk memenuhi permintaan Tania. Sebelum berangkat, Bond diberikan tas atas khusus oleh Q, berisi beberapa alat bela diri dan senapan sniper Armalite AR-7 untuk membantu tugasnya. Setibanya di Istanbul, Bond berkolaborasi dengan kepala cabang MI6 di kota tersebut, Ali Karim Bey, sambil menunggu kabar dari Tania. Selama waktu itu, Karim diserang oleh agen Soviet yang bernama Krylen Chu yang cukup merepotkan kedua agen pihak barat itu. Tidak menyadari bahwa Grant justru saat itu sedang membayangi Bond untuk melindunginya agar dia tetap berhasil mencuri lektor. Mereka berhasil selamat dari penyerangan tersebut. Bond diangkat anak oleh pimpinan kaum Gypsy yang bangga melihat kegagahan aksi seorang Bond, meskipun dia bilang Bond ini terlalu cemen sama perempuan. Dia pun menghadiahkan kedua anaknya kepada agen Ciunihinini. Setelah serangan itu, Karim kemudian berhasil membunuh Krylen Chu dengan bantuan Bond sebelum akhirnya mereka bisa melarikan diri dari kota. Akhirnya Tania bertemu Bond di suite hotelnya, di mana dia setuju untuk memberikan denah gedung konsulat untuk membantunya mencuri lektor. Pasangan itu menghabiskan malam bersama, tidak menyadari bahwa pihak Spectre sedang merekam kegiatan sik-asik mereka sebagai bagian dari rencana Kronstein. Setelah menerima denah konsulat dari Tania, Bond dan Karim membuat rencana untuk mencuri lektor, dan ketika mereka telah berhasil mencuri mesin tersebut, ketiganya kemudian bergegas untuk meluncur menggunakan kereta Orient Express.
Setelah berada di atas kereta, Karim menemukan seorang petugas keamanan Soviet sedang membuntuti mereka, memaksa Bond untuk membantunya menaklukkan agen Rusia tersebut. Sementara Karim stay put mencegah penyerang mereka agar gak kabur, Bond mendatangi Tanya untuk menunggu pertemuan mereka dengan salah seorang anak buah Karim. Namun Grant membunuh Karim dan seorang petugas, memaksa Bond untuk tetap di kereta dan mempertanyakan motif Tanya. Tanya bersumpah bahwa dia tidak menjebak Karim dan dia berjanji akan mengungkapkan semuanya setelah mereka sampai di London. Ketika kereta tiba di Beograd, Bond menyampaikan berita kematian Karim ke salah seorang putranya yang sedang menunggu mereka dan menerima instruksi untuk melakukan perjalanan ke Zagreb dan bertemu dengan agen Inggris yang bernama Nash. Namun, pria yang mereka temui sebetulnya adalah Grant yang telah membunuh Nash dan mengambil identitasnya. Setelah membius Tanya saat makan malam, Grant berhasil menaklukkan Bond. Dia lalu mengungkapkan bahwa Tanya adalah pion dalam rencana Spectre dan bahwa dia bermaksud untuk membunuh keduanya dan membuatnya terlihat sebagai tindakan motif bunuh diri. Di situ Bond baru menyadari bahwa semuanya adalah rekayasa dari Spectre. Bond kemudian mengelabui Grant untuk membuat jebakan sebelum akhirnya berhasil membunuhnya. Setelah mengambil lektor dan film adegan mesumnya, Bond dan Tanya meninggalkan kereta di Istria Yugoslavia dan menggunakan rencana pelarian Grant yang akan diangkut oleh sebuah truk petani setempat. Mereka menghindari serangan helikopter dan kapal oleh agen Spectre sebelum akhirnya mereka berhasil selamat. Mengetahui kematian Grant dan bahwa Bond masih hidup, ketua Spectre yang masih misterius ini membuat Kronstein dieksekusi karena kegagalan rencananya yang memalukan pihak organisasi. Sebagai organisasi, mereka berjanji untuk menjual kembali Lektor ke Rusia. Kleb kemudian diperintahkan untuk memulihkan keadaan dan membunuh Bond. Penyerangan pun dilakukan, namun Bond masih bisa berhasil menaklukkan armada pasukan Spectre. Kleb berhasil menemukan pasangan itu saat mereka sedang beristirahat di sebuah hotel di Venesia dan menyelinap ke kamar mereka dengan menyamar sebagai seorang pelayan. Kleb memerintahkan Tanya untuk meninggalkan ruangan sambil menahan Bond di bawah todongan senjata. Tanya yang ternyata berseberangan dengan Kleb kemudian kembali masuk, membantai Kleb dan menjatuhkan pistolnya. Kleb dan Bond pun bertarung, sementara Tanya mengambil pistol Kleb yang terjatuh untuk membunuh Kleb. Dengan tercapainya misi mereka, Bond dan Tanya menghabiskan waktu berperahuria. Sementara itu, Bond melempar film barbuk adegan musuh mereka ke dalam kanal air.